Rp7.200 ini, lumayan ada selangnya. Selangnya itu di sini ada humidifier-nya. Nah, namanya inspirasi ekspirasi. Di sini inspirasi. Pasang dulu ini kan filter, sambung ke situ. Di pinggirnya itu ada udara sama oksigen. Oksigen udara. Nah, jadi udara sama oksigen ini ditempelin di tembok. Ada yang itu kan di situ. Kalau di ICU kan ada udara, oksigen, suction kan. Jadi di temboknya itu ada sambungin udara oksigen. Nah ininya nih, iya sentralnya ada kan di NICU, ICU tuh ada itu ada. Nah ini ventilatornya. Ini udah lama banget ya. Nah ini kan untuk ada CMP modenya, ada CMP, ada CPAP. Itu tiga. Hidupinnya nggak nyala. Ada di sini nih. On off-nya nih. Ini on off-nya di pinggir. Ventilator on off-nya beda-beda ya. Ada di sini. Letak. Ini ada on off. Nah. Tuh, on off-nya nih. Dulu 2007 ya. Body ICU masih dipakai. Nah, di sini ini ada mode-nya. Nah, ini untuk pengaturannya. Di sini nih. Nah, misalnya tadi pipnya mau berapa? 5, putar 5, klik dulu 5. Nah, itu dah. Diatur dulu. Nah, mau pakai apa? CMP kah, apa CPAP? Terus tidak volumenya berapa, pencet berapa angkanya, RR berapa, enter. Terus peaknya, peak flow kan kurang dari 35 ya. Situ kita angka di sini. Nah, yang di atas sini ini respon pasien. Nih, respon pasien. Kalau misalnya yang di pinggir sini, ini high pressure limit. Misalnya ini kan respon pasien, misalnya RR-nya misalnya dikasih 12, oh keluarnya 20. Jadi yang ditulis sama perawat, setting ventilator sama respon pasiennya per jam. Lihat di atas. Tidak perlu misalnya dikasih 200. Ya diharapkannya 400, keluar nih 420. Ada di sini nanti angkanya 420. Atau nggak di sini nih kelihatan. Ini kan settingannya nih, tinggal pencet enter gitu ya. Kalau pakai ventilator ini. Nah, di sini dilihat nih. Kalau misalnya pasiennya apnu. Yang apnunya itu bunyinya itu apnu, di sini merah. Atau di sini high respiratory rate, lebihan napasnya. Low minute volume, low respiratory pressure. Di sini ada semuanya ya, respon pasiennya. Ini respon pasiennya angkanya ini, tetapi kalau bunyi ventilatornya ini dilihat ada apa aja tuh. Low baterai berarti nggak ngecas ventilatornya. Error. Kalau yang sekarang yang Hamilton harus ditentukan dulu namanya PBW, Predicted Body Weight. Apa rumusnya? 0,3 sampai 0,5. Yang 0,3. PBW apa rumusnya? Yang lain anteng praktek sendiri, nanti ventilator nggak tahu. PBW rumusnya apa? PBID
Ayo Abdullah. 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 Ayo. Abdullah. PBW apa rumusnya? PBW Bu. Predictive body weight. Iya, laki-laki perempuan beda. Kalau laki-laki 50 tambah 0,91 kali tinggi badan kurang Jadi 152. ngitungnya gimana? Pasien koma bisa diukur nggak tingginya? Lebih. Bisa, namanya panjang badan. Kalau misalnya pasiennya sadar di UGD udah ada nih angkanya, tinggi badannya misalnya 170. Jadi panjang badan atau tinggi badan dikurangi 152,4 dikali 0,91 ditambah kalau perempuan 45,5, kalau laki-laki 50. Jadi yang ditanya sama dokternya atau kepala ICU, PBW-nya berapa? Bukan berat badannya yang ditanyain, tapi PBW-nya, predictive body weight-nya. Jadi kalau ventilator dinyalakan, kan dikalibrasi ya, namanya SST. Kalibrasi itu untuk cek misalnya ventilatornya bagus enggak, terus selangnya ada bocor apa enggak. Selangnya ibu enggak sempat pinjem. Terus flow sensornya bagus apa enggak, itu namanya kalibrasi. Jadi setiap pasien baru atau pasien misalnya ventilatornya bunyi terus, rusak lah saat dipakai, ya ganti, tapi harus kalibrasi dulu. Setiap pasien baru atau ganti ventilator, ganti pasien harus kalibrasi ya. Jadi ngeliat kebocoran selangnya, terus flow sensornya. Saat udah kalibrasi, yang dimasukkan PBW-nya. Ada di sini monitornya tuh. Oh, laki-laki atau perempuan. PBW-nya berapa? Pencet. Udah. Baru di setting. Mau pakai CMP kah? SCMP kah atau CPAP atau pressure support. Itu. Jadi harus tahu dulu, harus paham namanya PBW. Jadi setiap flowchart ya, kan ada di ICU ada flowchart ya. Situ ada tinggi badan atau panjang badan atau berat badan, IWL. IWL rumusnya lupa lagi. Berat badan kali. Nah, itu di situ ada PBW. Ya. Terus setiap habis intubasi akan dilakukan torak foto. Jadi untuk ngelihat kedalamannya atau hasil paru-parunya ada infeksi kah. Misalnya sebelum torak foto, oh nggak ada infiltrat nih, pas dipasang ventilator ada infiltrat, berarti itu namanya tuh. Ini settingannya. Tadi ada yang ditanyain nggak settingannya? Tadi untuk kalibrasi ya. Nah ini untuk kalau misalnya bunyi napasnya, itunya ventilatornya apnu, dibangunin aja pasiennya. Kasihlah CPAP, pasiennya tidur. Bunyi nggak napas? Ininya mana sini? Bunyi. Orang kasih CPAP, pasien tidur nggak napas, ya. Jadi kalau udah masuk ke kritis, kitanya harus kritis. Yang mau dinamik, dilihat aja nadinya juga udah naik. Dok, ini nih. Jadi pinteran susternya daripada dokternya. Dokternya kan hanya nunggu aja, ya kan? Kalau udah dikritis tuh harus kritis. Oh pasiennya dengan ini, dok harusnya dengan gini. Oh iya pak, kasih. Seneng deh dokter. Gitu. Nanti kalau praktek di ICU aktif.
ada jiwa kritisnya keluar. Kalau di ruangan kan, Kak mau ini izin, Kak mau suntik dulu. Pernah di saat praktek pertama kali ya, bantuin kakaknya kan, emang jaga pasien itu pengalaman di ruangan sampai ya